Karine Malempang. Om Swastiastu, salam. Di sini saya akan menyampaikan pidato singkat saya tentang rasa peduli terhadap korban COVID-19 yang telah menimpa bangsa Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sudah masyarakat Indonesia yang terinfeksi oleh virus COVID-19 dan telah memakan banyak korban. Saya turut prihatin untuk korban COVID-19. Yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa supaya korban cepat sembuh dari virus ini. Dan yang bisa saya lakukan hanyalah menerapkan hidup sehat dan bersih supaya virus ini tidak menyebar luas. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kebijakan pemerintah sangat baik sehingga dapat mengurangi kasus COVID-19 di Indonesia, di mana mereka menerapkan pembatasan sosial yang sering disebut social distancing, kemudian menyinggung soal lockdown dan karantina wilayah. Namun, pada akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pembatasan kontak fisik atau sering disebut physical distancing. Selamat pagi, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kebijakan pemerintahan terhadap COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, sejak merebaknya COVID-19 di Indonesia, sudah banyak sekali kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, mulai dari social distancing, kemudian menyinggung soal lockdown dan karantina wilayah. Maka hal yang pertama kali muncul di pikiran kita adalah adanya ketidakharmonisan dalam pengambilan kebijakan antara pusat dan daerah. Namun, jika dilihat dari aspek perhitungan atau kalkulasi risiko dan rencana pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemda lebih logis ketimbang labilnya Pempus dalam mengambil kebijakan. Sehingga yang terjadi adalah keresahan masyarakat yang ada di pusat ibu kota, mereka dilema antara pulang kampung atau tetap di ibu kota. Namun, pada akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Itulah pendapat saya tentang kebijakan pemerintahan terhadap COVID-19. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang rasa peduli saya terhadap korban COVID-19 di Indonesia. COVID-19 atau virus corona adalah penyakit yang diinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. COVID-19 telah menyebar luas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Yang kita tahu bahwa di Indonesia telah banyak korban yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, dan hal tersebut membuat saya sangat prihatin. Yang dapat saya lakukan saat ini adalah selalu berdoa agar pasien COVID-19 lekas sembuh dan tidak lupa untuk menjalankan gaya hidup bersih dan sehat seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiat selamat linguna latai, salam sujud Karine Malempang, dan shalom. Kita tahu sekarang negara Indonesia sedang dalam keadaan genting dan sedang berduka karena akibat dari virus COVID-19 yang semakin hari semakin banyak memakan korban jiwa. Saya pribadi juga ikut prihatin dan sedih akan hal yang telah menimpa kita semua. Bagi keluarga korban, semoga selalu sabar dan tabah dalam menerima semua yang telah terjadi di dalam hidup ini. Yakin dan percaya bahwa semuanya akan cepat berlalu. Perbanyaklah ibadah, karena tidak ada yang tidak mungkin di dalam hidup ini. Kalau kita akan terus berusaha, kita harus bersatu dalam memerangi virus ini. Pastikan
kita bisa. Di sini saya akan menyampaikan opini saya terkait kebijakan pemerintah terhadap COVID-19. Menurut saya ada dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah kita akan menjadi lebih menjaga kesehatan kita sendiri. Dampak negatifnya adalah kita jadi susah melakukan aktivitas dan terjadi kelangkaan terhadap barang-barang. Misalnya seperti masker dan tisu. Nah, di mana kita tahu sangat sulit kita dapatkan sekarang. Nah, menurut saya itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sobat saudaraku sebangsa dan setanah air. Bentuk rasa duka yang saat ini sedang melanda negeri kita saya sampaikan kesedihan dalam sebuah video ini yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tentang bencana COVID-19 yang mana saat ini telah menyebar. Saat ini virus corona sedang merajalela membuat saudara kita sampai tiada. Hal ini membuat kita memiliki kesadaran akan rasa peduli. Mari kita tunjukkan rasa peduli kita, misalnya dengan cara kita eksis di tengah masyarakat. Eksisnya dalam bentuk kita bisa mengangkat beban mereka dengan memberi bantuan buat APB untuk para petugas kesehatan, rumah sakit, terus juga buat masyarakat Indonesia. Mereka punya keterbatasan akses buat dapetin alat kesehatan, walaupun sekedar masker, antiseptik, dan lain-lain. Kita berada dalam hal ini bersama-sama. Kita akan melewatinya bersama-sama. Mari kita bayangkan bersama dan ayo kita melawan COVID-19. Di sini saya akan memberi penjelasan singkat tentang rasa kepedulian saya terhadap korban COVID-19 di Indonesia. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang mudah menular yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada bulan Desember 2019. Rasa peduli saya terhadap korban COVID-19 adalah saya merasa prihatin terhadap adanya virus COVID-19 ini yang berasal dari Wuhan yang telah menyerang bangsa Indonesia. Yang bisa saya lakukan berdoa dan menerapkan hidup bersih, gaya hidup sehat agar virus ini tidak semakin banyak terinfeksi COVID-19. Begitulah penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pidato singkat saya tentang rasa peduli terhadap korban COVID-19 yang sedang menimpa bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang COVID-19, kita harus tahu apa itu COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menular dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Rasa peduli saya terhadap korban COVID-19 adalah saya turut prihatin dengan adanya virus yang menimpa bangsa Indonesia saat ini yang disebabkan dari kota Wuhan. Yang bisa saya lakukan hanya berdoa dan menerapkan hidup bersih yang telah dianjurkan oleh pemerintah agar tidak semakin banyak yang terinfeksi COVID-19 supaya virus tersebut tidak menyebar luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Khairuddin akan menyampaikan rasa peduli terhadap korban virus corona, bahwa virus corona telah menyebar di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya turut prihatin dengan keadaan masyarakat di Indonesia, di mana setiap harinya jumlah pasien yang terjangkit virus corona bertambah, dan saya turut berduka cita atas korban yang meninggal. Tetapi saya bersyukur ada pasien yang masih sembuh. Yang sakit semoga beri kesehatan, yang ditinggal keluarga semoga diberi ketabahan.
Mari kita berdoa dan menjaga kesehatan dan lingkungan yang bersih serta tetap di rumah saja untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Demikian yang saya sampaikan. Menurut saya, kebijakan pemerintah sudah tepat. Kebijakan tersebut paling tidak dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Tetapi kebijakan tersebut lebih ditegaskan lagi karena masih banyak masyarakat yang bandel dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah tersebut. Jadi pemerintah harus lebih menegaskan lagi agar penyebaran virus COVID-19 yang ada di Indonesia dapat diatasi dengan baik. Terima kasih.